Baik, saya akan lanjutkan lagi menjelaskan materi lanjutan dari Artificial Neural Network pada mata kuliah Sistem Elektronika Cerdas, di mana pada materi kali ini yaitu kita bahas terkait model Makulowitz dan Hebb model. Gitu. Nah, lanjut. Nah, Makulowitz model merupakan model neuron pertama yang diperkenalkan pada tahun 1943. Bayangkan, tahun 1943 kita di Indonesia belum merdeka, itu masih perang. Nah, di sana sudah menemukan kecerdasan buatan, jadi luar biasa. Oleh seseorang yang bernama Warren McCulloch yang merupakan ahli saraf. Berarti dia seorang medis, gitu, di bidang medis. Dan Walter Pitts ahli logika, gitu. Jadi ini McCulloch and Pitts ini gabung sehingga nanti menghasilkan model McCulloch-Pitts ini. Sering disebut sebagai threshold logic neuron atau TLN. Memiliki karakteristik fungsi aktivasi threshold, semua bobot memiliki nilai yang sama, dan tiap neuron mempunyai ambang batas atau threshold yang sama juga. Nah, adapun kelemahannya di model Makulowitz ini adalah penentuan bobot secara analitik atau trial and error secara manual. Sedangkan model Makulowitz hanya bisa dibuat untuk mempresentasikan fungsi-fungsi yang sederhana. Jadi model yang pertama kali ini merupakan yang sederhana. Istilahnya masih sederhana, berarti hanya untuk fungsi-fungsi yang sederhana. Untuk yang kompleks belum bisa, nanti ada kita sampaikan beberapa contohnya. Tetapi untuk masalah-masalah yang kompleks, misalnya jumlah input lebih dari 2 atau tidak biner, maka model Makulowitz sulit menyelesaikan. Jadi hanya yang sederhana aja. Kalau jumlah inputnya lebih dari 2 atau tidak biner, maka sulit untuk menyelesaikan. Adapun arsitektur jaringannya seperti ini. Jadi ada dua input 1, X1, dan input yang kedua adalah X2. Ini data inputnya. Kemudian ada bobot. Nah, kemarin kita bahas bobot ini W1 dan W2. Nah, berarti ada dua bobot juga. Di mana nanti ada proses summing function di sini, penjumlahan perkalian, kemudian difungsi aktivasi dan menjadi output. Nah, ini sudah kita bahas, saya sampaikan kemarin di pengantar Artificial Neural Network. Baik, lanjut ya. Nah, contohnya seperti ini. Contohnya model Makulowitz untuk mengenali pola fungsi logika N. Jadi contohnya adalah penerapan model neuron Makulowitz untuk mengenali pola logika N. Nah, logika N sesuai tabel kebenaran berikut. Masih ingat tabel kebenaran untuk logika N seperti kalimat pernyataannya, masih ingat untuk logika N, bahwasanya jika semua input bernilai 1, maka output bernilai 1. Jadi kalau semuanya input bernilai 1, maka outputnya baru bernilai 1. Kalau ada salah satu input itu bernilai 0, atau semuanya 0, atau salah satu aja, maka hasilnya adalah 0. Itu merupakan logika N. Gitu. Oke, kita coba bahas atau kita cek analisis dengan model Makulowitz. Nah, bila nilai bobot W1 dan W2 dibuat sama dengan 1, nah, jadi kembali lagi ke sini tadi ya, ini misalnya adalah nanti untuk input tadi tabel kebenaran dari gerbang tabel kebenaran logika N. X1, X2-nya di sini inputnya 00, 01, 10, 11 gitu. Nah, kita coba seperti ini. Bobot W1 dan W2 dibuat sama yaitu 1. Nah, 1 semua, maka bisa dihitung
jumlah seluruh input yang masuk untuk tiap-tiap data sebagai berikut. Nah, di mana di net summing function-nya tadi, nah, kalau W-nya W1 dan W2-nya adalah 1 ya nilainya. Berarti di sini adalah 0, di sini 0 dikalikan 1. Jadi X1 ini X1 dikalikan W1. Nah, untuk yang baris ke 1 ini. Nah, yang ini ditambah dengan X2. X2 mana X2 ini? X2 dikalikan W2. 0 kali 1 0. Nah, 0 kali 1 0. Maka 0 ditambah 0 hasilnya adalah 0. Ini untuk yang 1, baris 1, data ke-1. Data kedua, data kedua sama. Ini juga itu X1 dikalikan W1. Ini X2 dikalikan W2. Nah, X1-nya 0, X2-nya 1 di sini. Sehingga 0 kali 1 0 ditambah 1 kali 1 1, hasilnya 1. Baris ketiga. Baris ketiga 1, X1-nya nilainya 1, X2-nya adalah 0. Kita masukkan di perkalian sini. Nah, ini X1 W1, nah, 1 kali 1 1 ditambah X2-nya 0 dikalikan W2 1. Ini 0. 1 tambah 0 1, hasilnya 1. Nah, baris yang keempat. Nah, baris yang keempat X1-nya 1, X2-nya 1. Kita masukkan 1 kali 1 1 ditambah 1 kali 1 1. 1 tambah 1 hasilnya 2. Nah, oke, ini masih hasil dari netnya, summing function-nya. Berarti nanti kita lanjutkan di fungsi aktivasi. Nah, supaya nilai output sesuai dengan kaidah fungsi logika N, ini kan belum sesuai ini. Nah, nilai output belum sesuai dengan kaidah fungsi N. Karena mestinya di sini adalah 0, 0, 0, 1. Nah, di sini 0, 1, 1, 2. Oleh karena itu, maka perlu penerapan nilai ambang batas threshold pada fungsi aktivasi. Nah, kita lanjutkan dengan proses fungsi aktivasi. Supaya output net atau Y-net-nya sesuai dengan kaidah fungsi logika N, maka pada nilai threshold bisa dibuat sama dengan 2. Sehingga Y fungsi aktivasi dari net akan bernilai 0 jika netnya, jika di sini nilai di sininya kurang dari 2, kurang dari 2, dan akan bernilai 1 Y-nya di sini jika netnya lebih dari sama dengan 2. Nah, kita lihat di sini. Di sini 0, kurang dari 2, maka hasilnya adalah 0. Nah, di sini 1, kurang dari 2, maka hasilnya 0. Sini kan ya, ini aturannya. Nah, di sini 1, kurang dari 2, maka hasilnya 0. Nah, 0. Di sini 2, kelihatan aturan. Akan berhasilkan nilai 1 jika netnya lebih dari atau sama dengan 2. Sama dengan 2, maka hasilnya 1. Nah, jadi kita lihat di sini hasilnya sudah 0001. Nah, ini sudah sesuai dengan kaidah fungsi N. Nah, gitu. Jadi nilai bobot W dan nilai tersebut dapat diubah-ubah sesuai keinginan supaya sesuai dengan yang diharapkan. Trial and error. Nah, jadi nilai thresholdnya tadi misalnya 2. Nah, bisa jadi di kasus yang lain atau permasalahan yang lain, thresholdnya tidak 2, tapi nilai angka yang lain kayak gitu. Maka di sini ibaratnya ditulis dengan trial and error, itu mencoba. Kayak gitu. Ya. Oke, lanjut. Kalau tadi fungsi logika N, sekarang kita coba dengan fungsi logika OR. Nah, kalau logika N tadi itu akan bernilai 1 jika semua input bernilai 1. Kalau OR gimana? Nah, kalau
logika OR, kalimat pernyataannya adalah akan bernilai 1 jika salah satu input atau semua input bernilai 1. Salah satu saja input bernilai 1, maka hasilnya adalah 1. Kayak gitu. Oke, ini adalah tabel kebenaran dari logika OR. Nah, logika OR. Oke. Nah, ini inputnya X1 dan X2 dan outputnya adalah Y. Oke, kita masukkan di sini. Nah, ini adalah inputnya, data inputnya di sini X1 dan X2. Kita masukkan ke netnya. Misalnya bobotnya di awal adalah 1 semua. Seperti tadi, perkalian X1 kali W1, X2 kali W2, 0. Nah, ini kan hasilnya 0 tambah 0, 0. Nah, ini hasilnya 0 tambah 1, 1. 1 tambah 0, 1. 1 tambah 1, 2. Ya. Nah, kalau kita lihat, sudah sama belum ini? Nah, ini sudah benar, sama dengan ini. Nah, yang ini sama dengan ini, yang ini sama dengan ini. Nah, cuma yang ini yang belum sama. Nah, ini belum sama dengan yang ini. Nah, berarti ada yang kurang benar. Oleh karena itu, maka kita tentukan dengan fungsi aktivasi. Nah, kita tentukan nilai thresholdnya adalah sama dengan 1. Kalau di N tadi adalah nilai thresholdnya 2, di sini kita jadikan 1. Dengan ketentuan seperti ini, akan bernilai 0 jika netnya, nah, yang ini hasil net ini kurang dari 1. Nah, akan bernilai 0. Akan bernilai 1 jika netnya lebih dari sama dengan 1. Nah, ini kan masuk ke sini ya, sama ini. Nah, yang ini. Nah, di sini aturannya sini kurang dari 1 akan bernilai 0. Ini berapa? Oh, 0. Berarti jadinya 0. Nah, ini 1. Lebih dari sama dengan 1 akan bernilai 1. 1. Ini juga sama 1. Nah, ini di sini 2. Lebih dari 1, maka akan hasilnya menjadi 1. Nah, sehingga di sini sudah didapatkan hasil yang sama dengan kaidah tabel kebenaran dari logika OR, yaitu 0, 1, 1, 1. Ini 0, 1, 1, 1. Oke. Lanjut untuk model Mikulowicz untuk penerapan pada fungsi logika XOR. Nah, XOR, masih ingat XOR itu apa? X-nya apa? X-nya adalah eksklusif OR. Nah, eksklusif OR. Nah, ini adalah tabel kebenarannya. Tabel kebenaran dari XOR. Nah, kira-kira bagaimana tabelnya? Kalimat pernyataan dari logika XOR. Masih ingat kalau dilihat dari ini? Ayo, gimana kira-kira? Oke. Dari tabel ini bisa kita amati bahwasanya akan bernilai 0, 0 outputnya ya, outputnya akan bernilai 0, 0 jika inputnya atau semua input bernilai sama. Ini 0, ini 0. Ini 1, ini 1. Kan sama ini inputnya. Nah, ini kan yang ini berbeda. 0, 1, 1, 0. Jika berbeda, maka nilainya outputnya 1. Sehingga untuk kalimat pernyataan dari logika XOR bisa kita bunyikan apabila semua input bernilai sama, maka outputnya atau Y akan bernilai 0. Nah, sama itu bisa jadi 0 semua, bisa 1 semua. Oke. Oke, lanjut ya. Dari sini, dari sini proses ke sini, kita kalikan di netnya itu, net pertama. Nah, di mana bobotnya ini
kita tentukan, nah sepertinya ini bobotnya adalah nilainya 2 dan min 1. Oh ini. Nah, ini. Nah, berarti ada dua net ya. Ada dua net. Nanti net 1 itu yang ini dan net 2 yang di sini. Ini net 2, ini net 1, ini net 2. Nah, untuk W11 nilainya 2. Ini. Nah, dan W12 nilainya negatif 1. Ini negatif 1. Nah, untuk net yang kedua, W21 bernilai negatif 1. Ini negatif 1, negatif 1, negatif 1, negatif 1. Ini berarti W21. Dan W22 sama dengan 2. Ini 2, 2, 2, 2. Nah, dikalikan summing function, dapatlah. Nah, dari sini, ini ya hasilnya. Net 1, ini net 2. Kemudian masuk di fungsi aktivasi dengan threshold 2, di sini juga 2, didapatlah nilai 0010. Di sini 0100. Apakah sudah sama? Belum. Belum sama. Belum sesuai dengan ini. Maka berlanjut nilai input ini, Z1 ini masuk di sini. Masuk di sini. Sedangkan hasil di Z2 atau net 2 ini masuk di sini. Nah, sehingga menjadi kombinasi seperti ini. Nah, ya, seperti ini ya. Nah, lanjut lagi dengan nilai V-nya ya. ZI kali V. V-nya kita tentukan nilainya 1 di sini pakai aturan 1. Sehingga didapat nilai ini akhirnya. Nah, nilai pada netnya. Netnya mana? Net yang ini. Nah, V ini dari mana? V ini dari ini. V1 dan V2. Nah, di mana nilai V1 dan V2 nilainya adalah sama 1. Kemudian kita fungsi aktivasi dengan nilai threshold 1. Nah, sehingga didapatlah nilai ini akhirnya dari Y-netnya. Nah, kalau kita lihat di sini sudah sesuai dengan tabel kebenaran ini. Sehingga penerapan model neuron McLaughlin mampu bisa untuk mengenali fungsi logika XOR 2 input. Baik. Tadi untuk yang McLaughlin. Nah, sekarang pengembangan dari itu ada namanya model HEPS. HEP bukan BEP ya, tapi HEP. Oke, lanjut. Kalau tadi 1943 ini muncul pada tahun 1949, berarti sekitar 6 tahun berikutnya. Nah, yang diusulkan oleh Donald Holding HEP. Nah, berarti model HEP itu diambil dari nama belakang penemunya ini. Nah, ini merupakan metode pengembangan dari metode McLaughlin. Nah, model jaringan tertua yang menggunakan pembelajaran terawasi. Berarti ini yang pertama kalau tertua ya. Nah, untuk pembelajaran terawasi. Pembelajaran dilakukan dengan memperbaiki nilai bobot dan bias secara kontinu. Bobot dan bias dihitung secara otomatis tanpa trial and error. Berarti sudah tidak trial and error, tapi secara otomatis. Ada pengembangan dari model McLaughlin. Nah, kalau kita amati arsitektur dari jaringan model HEP ini dengan jaringan arsitektur jaringan model McLaughlin, ada yang beda, yaitu ada tambahan parameter nilai bias pada summing function-nya di sini. Nah, ada tambahan parameter bias di sini. Nah, ada tambahan. Kalau sebelumnya hanya begini, nambah langsung ke sini tanpa ada tambahan suntian ini di summing function-nya. Tapi di sini ada parameter nilai bias. Nah, di sini digambarkan nilainya adalah 1 misalnya kayak gitu. Oke, mungkin langsung saja. Nah, yang lainnya sama, jalurnya sama. Cuma ada tambahan nilai
bias dan nanti bobotnya bisa dihitung secara otomatis. Oke. Baik, ini aturan HEP atau HEP rule. Yang pertama adalah inisialisasi awal nilai bobot. Harus diinisialisasi awal nilai bobot dan nilai bias. Kemudian set aktivasi unit input dan unit output. Nah, nomor 3, tahapan nomor 3, perbaiki atau update nilai bobot. Tahapan nomor 4, perbaiki atau update nilai bias. Nah, untuk yang nomor 1 ini inisialisasi bobot dan bias. Nah, bisa kita tentukan misalnya nilai bobot awal W1, W2, W3 dan W selanjutnya itu misalnya nilainya 0 atau 1 atau berapa boleh. Nah, misalnya 0. Bias, biasnya juga bernilai 0. B ini bias. Kemudian ini yang nomor 2 masuk yang ke sini. Untuk setiap pasangan input dan target, lakukan set aktivasi unit input. XI sama dengan SI. XI sama dengan SI. Input, input ya. Di inputnya XI sama dengan, ibaratnya ini adalah inputnya, set aktivasi unit input. Kemudian set aktivasi unit output. Y-nya adalah targetnya, target ke J. Dimana J ini 1, 2, 3 sampai ke M. Yang ini juga I-nya ini adalah 1, 2, 3. Input ke 1, ke 2, ke 3, dan seterusnya. Oke. Kemudian nomor 3. Nomor 3 ini. Perbaiki bobot. Bagaimana cara memperbaiki bobot? Caranya adalah rumusnya gunakan ini. W baru, bobot baru yang ke I ya, adalah bobot lama yang ke I ditambah XI. XI yang ini, yang XI dikali YJ. Maksudnya adalah misalnya I ini adalah 1, 2, dan 3. J adalah 1, 2. Sama dengan ini ya. J-nya juga gitu. Jadi misalnya W1 atau bobot ke 1 adalah bobot 1 sebelumnya atau yang lama ditambah hasil kali dari X1 kali Y1. Kayak gitu. Misalnya W1 sama dengan W1 ditambah diaksi dulu X1 dikali Y1 kayak gini. Nah, nanti akan dapatkan nilai bobot 1. Begitu dengan bobot yang W kedua, W ketiga, dan W seterusnya. Nah, sama dengan perbaikan bias yang nomor 4. Perbaikan bias berarti rumusnya yang ini, perbaikan bias. B, bias baru adalah bias lama ditambah Y. Y yang mana? Y dari ini saat di samping fungsinya ini, di samping fungsinya. Jadi B atau bias baru sama dengan bias lama ditambah Y. Nah, itu. Oke, lanjut. Nah, contohnya ini. Contoh 4, penerapan model HEP untuk mengenali pola fungsi logika N jika representasi input dan output adalah bipolar. Bipolar itu berarti ada minusnya atau negatifnya. Jadi negatif 1 sampai 1 yang dinyatakan sebagai berikut. Nah, misalnya seperti ini. Jika X1 negatif 1 dan X2 adalah negatif 1, maka Y-nya adalah negatif 1. Nah, gitu. Jika X1 nilainya adalah negatif 1 dan X2 adalah 1, maka hasil Y-nya adalah negatif 1.
dan seterusnya seperti ini. Nah, nanti kita coba analisa atau kita coba terapkan model HAB. Oke, langkah penyelesaiannya dengan aturan HAB. Nah, pertama tadi ya, 1. Inilisasi nilai bobot dan bias. Misalnya nilai bobot W1, W2, dan bias kita buat nilainya adalah 0 semua. Nah, adalah 0 semua. Nah, kita coba analisa data ke-1 yang berwarna kuning ini. Nah, warna kuning 1. Nah, X1 adalah negatif 1. Nah, ini. Nah, X2 adalah negatif 1. Nah, Y-nya negatif 1. Dan ini merupakan targetnya. Nah, perubahan nilai bobot dan biasa data ke-1 saat dari sini ya. Data ke sini bisa kita hitung. Bobot 1 baru adalah bobot lama, W1 lama, W1 lama ini 0. Nah, ditambah X1 ini dikalikan Y. Nah, sehingga kalau kita masukkan angkanya, W1 lama adalah 0 sini. Nah, ditambah X1 ini negatif 1 dikalikan Y-nya negatif 1. Sehingga negatif 1 kali negatif 1 hasilnya 1 ditambah 0 adalah 1. Nah, sehingga bobot baru W1 menjadi 1. Yang awalnya tadi 0, sekarang berubah menjadi nilainya 1. Itu untuk bobot ke-1 atau W1. Nah, bobot kedua, W2, sama aturannya. W2 lama 0 ini, nah, W2 lama 0. Ditambah X2 negatif 1 dikalikan Y-nya sama negatif 1. Sehingga kalau dikalikan dan dijumlahkan hasilnya 1. Sehingga bobot kedua yang baru nilainya juga 1. Nah, gitu. Nah, kita sudah dapat nilai bobot W1 dan W2 baru. Kemudian kita hitung juga biasnya. Bias baru adalah bias lama ditambah Y. Bias lama mana? 0. Nah, di sini 0. Ditambah Y. Y-nya adalah negatif 1. Negatif 1. Maka bias baru nilainya adalah negatif 1. Oke, sehingga didapat W1 1, W2 1, dan biasnya adalah negatif 1. Ini data yang ke-1 yang sini. Nanti kita lanjut dengan data yang kedua. Oke, data yang kedua di sini. Nah, kita masukkan X1-nya berapa? Negatif 1. X2-nya positif 1. Nah, targetnya negatif 1. Kita masukkan lagi. Nah, rumus yang tadi. W1 lama mana? W1 lama adalah tadi W yang dia dapatkan dari data ke-1, bukan yang 0 lagi. Berarti data dari sini nih. W1 1, W2-nya juga 1. Ini data yang baru di data ke-1, tapi menjadi data lama di analisa data yang kedua. Nah, dari sini kita masukkan ini X1-nya dikalikan Y. Nah, didapatlah nilainya 2 untuk W1 baru. W2 yang baru adalah 0. Nah, untuk bias yang baru bernilai negatif 2. Nah, terus berlanjut ke analisa ketiga. Sama persis untuk tahapannya. Bobotnya didapat nilai W1 1, W2 1, biasnya negatif 3. Nah, lanjut lagi data yang keempat. Nah, data keempat. Nah, ini yang terakhir ya. Data keempat. Kita masukkan lagi. Caranya sama. Sehingga didapat bobot W1 2, W2 2, dan biasnya negatif 2. Dari sini kita coba masukkan. Nah, ini ya, dari proses tadi update nilai bobot dan bias, didapat nilai akhirnya ini kan. Bobot W1 2, bobot W2 2, dan biasnya adalah negatif 2. Kita masukkan.
masukkan di sini perkalian berdasarkan inputnya ini masuk ke sini, didapatlah nilai dari netnya itu ini. Nah, dari sini supaya sesuai dengan tabel kebenaran di awal tadi, maka kita buat fungsi aktivasi untuk menentukan hasilnya. Di mana kita buat thresholdnya akan bernilai negatif 1 jika netnya kurang dari 0 dan akan bernilai 1 jika netnya lebih dari atau sama dengan 0. Negatif 6 kurang dari 0 maka bernilai negatif 1. Negatif 2 ini ya, kurang dari 0 maka bernilai negatif 1 hasilnya. Negatif 2 kurang dari 0 maka hasilnya negatif 1. 2 lebih dari 0 maka bernilai 1. Nah, di sini hasil akhirnya sudah sesuai dengan tabel kebenaran yang tadi di awal. Jadi terlihat bahwa nilai fungsi net sama dengan target yang diinginkan. Artinya jaringan bisa mengenali pola fungsi logika N. Nah, gitu. Oke. Paham ya kira-kira? Nah, oke. Saya lanjutkan. Ini mungkin agak lebih menarik ini. Ya, yang contoh 5 ini. Nah, ini contoh 5 ini lebih menarik. Aturan HEP untuk mengenali kira-kira polanya itu menyerupai huruf apa gitu ya. Jadi diketahui dua buah pola menyerupai huruf T. Nah, ini ya huruf T kalau dilihat kayak ini kan huruf T ya. Ini. Huruf T. Ada yang pagar-pagar ini ya, dan huruf U. Nah, dan huruf U ini. Nah, huruf U yang pagar-pagar ini. Gunakan model HEP untuk mengenali pola tersebut. Nah, misal karakter pagar ini bernilai 1, jadi ini 1. Pagar yang pagar 1, 1, 1, 1. Dan yang karakter lingkaran itu dibeli negatif 1. Jadi ini negatif 1, negatif 1, negatif 1, negatif 1. Ini juga gitu 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, negatif 1, negatif 1. Nah, kemudian kita ubah pola ke dalam metrik 3x3. Maka jumlah data input tiap karakter sebanyak 9 data input. Representasikan data yang adalah bipolar negatif 1 dan 1. Nah, ini adalah dasar, merupakan dasar dari pengenalan pola karakter yang kalau kita kembangkan jauh ke depan nanti bisa seperti aplikasi untuk mendeteksi plat nomor kendaraan. Nah, kayak gitu seperti itu bisa. Jadi ini nanti gambarannya ke depan seperti itu kalau kita kembangkan lagi. Tapi ini kita ngomongnya adalah gambaran dasarnya seperti itu. Oke. Jadi kita presentasikan tadi yang pagar adalah nilainya 1, yang 00 ini adalah negatif 1. Nah, di mana sehingga total inputnya X1 sampai X9. Jadi ada 9 data input kayak gitu. Ada 9 input. Nah, untuk pola ke-1 yang huruf T itu targetnya adalah ini adalah 1 ya gitu. Nah, sedangkan pola kedua yang berbentuk huruf U targetnya adalah negatif 1 ya gitu. Nah, tahapan pembelajaran pola ke-1 huruf T targetnya adalah 1 tadi ya. Nah, kita inisialisasi dulu bobot dan bias, semuanya bobot bernilai 0. W1 sampai dengan W9 itu bernilai 0. Kok bisa sampai 9, Pak? Iya. Karena ingat, ini kan inputnya ada 9. Nah, kalau kita gambar itu gini. 1 neuronnya ada 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini X1, X2. Nah, ini loh X1, X2, X3 sampai dengan X9.
Nah, makanya lah bobotnya itu apa Pak? Nah, di sini ada fungsi net. Nah, yang sigma ini nyambung ke sini. Nah, ini W1. Nah, ini nyambung. Ini W2, ini W3, W4, W5, W6, W7, W8, dan W9. Nah, nanti di sini ada fungsi aktivasi dan di sini adalah Y-nya. Itu. Nah, ada bias di sini. Nah, ada bias. Nilainya juga 0. Paham ya? Oke. Inisialisasi nilai bobot dan bias awalnya 0 semua. Bias juga 0. Kemudian update nilai bobot dan bias pola ke 1. Nah, kita update. Nah, caranya gimana? Tadi. Nah, seperti tadi rumusnya. W1 baru adalah W1 lama ditambah X1 kali Y. W1 0. W1 lama 0. Nah, W1 lama 0 di sini. X1, nah, X1 ini X1 di sini. Ini X1. X1 ini dikalikan Y. Y-nya 1 ini. Y-nya ini Y-nya 1. Kalikan 1 berarti nilainya 1. Nah, cari juga bobot W2 baru. Nah, caranya sama. W3, W4 sampai dengan W9. Juga bobot baru. Bobot baru adalah B lama 0. Nah, 0 ditambah Y. Y-nya 1. Berarti B baru adalah 1. Sehingga bobot yang terupdate yang hasil dari ini didapat ini. Nah, ini bobotnya. Nah, ini bobotnya dan ini adalah biasnya. Lanjut. Nah, ini adalah hasil nilai bobot dan bias tadi dari proses tadi pola ke-1. Nah, sekarang kita hitung atau kita cari untuk pola kedua. Target untuk huruf U. Kalau tadi huruf T ya, tadi huruf T, pola yang ke-1. Targetnya ini adalah negatif 1. Targetnya adalah negatif 1. Nah, jadi di proses pembelajaran ini, itu tujuannya adalah mendapatkan bobot. Mendapatkan bobot yang terupdate. Nah, kayak gitu. Oke, kita lanjut untuk update bobot lagi. Nah, W lamanya mana Pak? W lamanya bukan yang 0, tapi W lama yang dari pola yang ke-1 tadi. Berarti ini masuk menjadi W lama. Nah, masukkan ke sini, W lama. Nah, W lama 1, nilainya 1. Nah, ini di sini 1. Ditambah X1, X1-nya ini. Dikalikan Y, Y-nya adalah negatif 1. Dapatlah nilai 0. Di sini W2, W2-nya berapa? 1. Nah, di sini. Nah, ditambah dengan X2, X2-nya ini. Nah, sesuai ini loh ya, urutannya X2, negatif 1. Dikalikan Y, Y-nya negatif 1, dapatlah 2. Dan seterusnya sampai W9. Begitu juga untuk biasnya, bias baru adalah bias lama 1 ditambah dengan Y. Y-nya adalah negatif 1. 1 ditambah negatif 1 sama 0. Sehingga hasil akhir dari tahapan pembelajaran learning itu didapatlah nilai bobotnya ini. Nah, inilah yang digunakan untuk menguji seluruh data input atau proses running namanya. Nah, proses running. Nah, fungsi untuk proses running atau uji coba. Nah, karena di sini B ini bernilai 0, nah, mestinya kan seperti ini netnya. Nah, sigma dari bobot ke I dikalikan input ke I ditambah B. B itu bias 0. Karena biasnya 0, maka disederhanakan. Kan nggak ngefek kalau ini 0. Sama aja juga nggak ada. Kan akhirnya disederhanakan menjadi seperti ini. Kalau nilai biasnya tidak sama dengan 0,
mungkin lebih dari 0 atau kurang dari 0, maka harus tetap ada ini. Berarti ini yang nggak berlaku yang ini. Oke, lanjut. Nah, tahap pengujian. Pola huruf T seperti ini. Nah, ini tadi adalah hasil akhir nilai bobot dan bias. Kita masukkan di sini, di netnya, W1 di sini ya, dikalikan dengan X1, ditambahkan semua, artinya dapatlah nilai 12. Kita masukkan ke fungsi aktivasi, akan bernilai negatif 1 jika netnya kurang dari 0, dan akan bernilai 1 jika netnya lebih dari 0. Nah, fungsi dari hasil net, fungsi net ini, fungsi aktivasi net, yang nilainya 12 berarti 12 berarti lebih dari 0, maka bernilai 1. Nah, ini bernilai 1. Hasil 1 sesuai dengan target pada huruf T. Targetnya tadi kan 1, berarti sama, sesuai. Oke, huruf U. Nah, kalau huruf U, kita masukkan bobot hasil akhir dari pembelajaran tadi. Nah, kalau kita hitung keseluruhan, dapatlah negatif 2 hasilnya. Nah, fungsi dari net, fungsi aktivasi dari net, nah, ternyata didapatlah negatif 2 kurang dari 0. Hasilnya adalah negatif 1. Nah, negatif 1 adalah sesuai dengan target pola huruf U. Jadi sudah sesuai. Jadi hasil dari bobot dan bias ini adalah sudah mampu untuk mengenali pola. Nah, sekarang kita uji ini. Kita uji pola karakter yang ini. Ini T juga bukan T, U juga bukan U. Kira-kira mirip mana gitu loh. Apakah pola ini itu mirip huruf T atau huruf U? Kayak gitu. Nah, makanya kita uji. Nah, kita representasikan dulu data inputnya. Yang pagar adalah nilainya 1, yang 0 adalah negatif 1. Seperti ini, X1 sampai X9 sudah kita tentukan nilainya, nilai inputnya. Untuk bobotnya kita gunakan tadi, yang terakhir tadi, hasil dari pembelajaran. Kita masukkan di perhitungan summing function-nya, didapatlah nilai 8. Nilai 8 masuk di fungsi aktivasi net. Nah, akan bernilai negatif 1 jika kurang dari 0, dan akan bernilai 1 jika lebih dari sama dengan 0. Nah, nilainya 8, dia lebih dari 0, maka bernilai 1. Hasil 1, pola huruf tersebut mirip huruf T. Nah, karena tadi targetnya yang T adalah 1. Sehingga ini dasarnya kalau waktu pengenalan karakter di plat nomor kendaraan misalnya, kan biasanya jadi ada beberapa noise, gangguan yang catnya mungkin nggak tepat atau seperti apa lah, sehingga nanti cenderung lebih mirip yang mana kayak gitu. Nah, kita uji lagi yang seperti ini lah. Ini bingung kan ini? Ini mirip huruf T apa U ini kayak gitu. Nah, bisa kita uji, kita hitung, ternyata netnya hasilnya adalah negatif 4. Nah, negatif 4 berarti hasil masuk fungsi aktivasi kurang dari 0, maka negatif 1. Nah, kalau negatif 1 berarti pola huruf ini mirip dengan huruf U. Gitu. Paham ya? Nah, sehingga inilah aturan HEP atau model HEP yang sederhana tapi sudah mampu bisa mengenali mirip-mirip huruf karakter mana yang cocok dengan tadi proses pembelajaran learning untuk menghasilkan nilai bobot yang terupdate. Ya. Nah, sekarang jauh lebih maju lagi kecerdasan buatan sekarang. Nanti ada pengembangan di backpropagasi dan kemudian yang lain-lainnya lagi. Sampai sekarang tidak hanya karakter yang kayak gini, karakter yang lingku-lingku, tanda tangan pun juga bisa dikenali, dan juga suara-suara, pengenalan suara juga begitu. Baik, saya lanjutkan. Wah, ternyata tugasnya, lanjutannya adalah tugas SCC model HEP. Jadi tugasnya adalah
gunakan cara model HEP untuk mengenali pola ke-1 dan kedua. Pola ke-1 yang ini, dan ini yang satu ya. Pola yang ini yang pola ke-1 dan pola kedua yang ini. Pola 1 dan kedua. Tadi representasikan inputnya X1. Kalau tadi 3 kali 3 ini berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 kali 5. 25. Berarti X1 sampai X25. Nah, lumayan nih, luar biasa. Nggak apa-apa, semangat ya untuk belajar ya. Nah, jadi nanti polakan. Nah, untuk pola ke-1, targetnya adalah, nah ini sesuai absennya. Absen atau NIM-nya aja ya, NIM-nya. Kalau NIM yang belakang itu ganjil, maka pola ke-1 ini targetnya adalah negatif 1. Dan pola yang kedua adalah positif 1. Tapi kalau NIM belakangnya adalah genap, maka dibalik. Pola yang ke-1 ini targetnya adalah 1, dan pola yang kedua adalah negatif 1 kalau genap. Nah, cari bobotnya, bobot akhirnya nanti seperti apa, dan tugasnya adalah periksa pola yang ketiga ini kira-kira lebih mirip mana? Lebih mirip pola 1 kah atau pola yang kedua? Cari jawabannya ya, kayak gitu. Nah, pengerjaan tugas dengan ditulis tangan, buat dalam satu file PDF, dikumpulkan pada link link yang dikumpulkan. Dikumpulkan di link admin saja. Nah, mungkin gitu yang bisa saya sampaikan. Nah, cukup selesai ya. Semoga bisa dipahami. Sekiranya belum dipahami, monggo bisa didiskusikan, bisa ditanyakan secara langsung atau di grup WhatsApp, kita bisa diskusi bersama. Semoga bermanfaat dan tetap semangat untuk belajar. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.